Halo teman-teman. Kali ini saya nggak mau cerita yang berat-berat, nggak mau ngupload video yang berat-berat. Cuman pengen cerita pengalaman gimana bisa jadi HSE dari nol sampai hari ini, sampai sekarang. Actually, saya jadi HSE itu nyasar. Jadi ceritanya eh, lulus SMA, terus mau ngambil kuliah. Nah itu nggak ngerti mau ngambil kuliah apa. Awalnya sih pengen banget masuk ke teknik, entah arsitek, entah teknik sipil, tapi ya nggak nyampe gitu, budgetnya nggak ada. Terus nyari program yang beasiswa yang apa namanya waktu itu, kayak uang gedungnya segala macam yang nol, nggak dapat. Akhirnya ya udah nyari jurusan alternatif, jurusan yang lain. Nah terus habis itu kepikiran lah masuk ke jurusan kedokteran, karena selain pengen ke teknik juga pengen ke kedokteran. Tapi lagi-lagi lihat uang gedungnya di kedokteran, buset, minimal waktu itu kalau nggak salah 120 juta. Duit dari mana gitu ya. Ibu tukang sayur, bapak ya kerja di bank, tapi gitu aja gitu maksudnya. Jadi ya nggak ada lah duit segitu gitu. Bapak sih nyuruhnya masuk ke pendidikan gitu ya, ke keguruan, entah PGSD ataupun pendidikan yang lain gitulah. Tapi ya gimana, passionnya nggak ke situ, jadi hatinya tuh udah nolak. Disuruh ikut tes nggak mau gitu ya, orang passionnya nggak ke situ, pengennya ke teknik atau enggak ke kedokteran. Terus sempat ikut PMDK kalau zaman dulu namanya. Jadi yang setelah kelas 3 lewat jalur rapot dapat undangan gitu ya dari Undip waktu itu buat di teknik elektro D3. Bukan teknik elektro, sorry, instrumentasi dan elektronika Insel. Udah masuk, tapi kata orang tua nggak boleh. Jadi galau. Akhirnya ya udah ikut tes SNMPTN. Ikut tes SNMPTN, tes di Jogja waktu itu di UIN. Ngambil 2 atau 3 jurusan gitu, saya lupa gitu ya, 2 atau 3 jurusan. Cuman yang saya ingat pilihan pertama itu pendidikan kedokteran umum, terus yang kedua baru ngambil kesehatan masyarakat. Nah ini pilihan kedua ini sebenarnya pilihan ngasal gitu, nggak ngerti kesehatan masyarakat tuh ngapain, kedepannya tuh nggak tahu sama sekali. Jadi ya udah ngasal aja, satu pendidikan kedokteran, yang kedua kesehatan masyarakat. Yang penting ada unsur kesehatannya, udah gitu aja. Nah waktu itu ngambilnya itu dua-duanya, jadi pendidikan kedokterannya di Unsud, kemudian jurusan kesehatan masyarakatnya juga di Unsud gitu. Terus satu lagi saya lupa, tapi ngambilnya di Jogja kalau nggak Solo gitu, tapi lupa jurusan apaan. Terus ikut tes SNMPTN, jadi yang seleksi nasional seluruh perguruan tinggi gitu. Gokilnya adalah pada saat tes itu berangkatnya telat setengah jam gitu, parah banget sih. Berangkat setengah jam dengan PD-nya ikut tes, dan ya syukurnya lulus gitu ya, alhamdulillah lulus, keterima di kesehatan masyarakat Unsud. Masuk kuliah waktu itu, masuk kuliah tanggal 1 September 2008. Ya udah masuk kuliah normal gitu, dengan ketidaktahuan ini nanti lulus jadi apa gitu tuh nggak ngerti sama sekali. Udah yang penting kuliah dulu lah gitu ya. Jadi istilahnya kalau bisa dibilang kerja di K3, kerja di HSE itu karena kesasar. Perkuliahan dimulai, inget banget kata-kata pertama dari dosen kuliah, apa ya namanya, mata kuliah ilmu kesehatan masyarakat. Jadi semester 1 tuh dapat mata kuliah namanya ilmu kesehatan masyarakat. Itu namanya dokter Wasis, dia dokter tapi ngajar di Kesmas gitu ya, kesehatan masyarakat. Dia bilang, kamu kesehatan masyarakat, banyak orang yang berpendapat bahwa atau berpikir bahwa lulus bisa jadi dokter. Itu anggapan yang salah. Itu langsung di hati langsung, oke, ini berarti beda sama kedokteran, atau mungkin beda sama kesehatan yang lain. Itu yang pertama kali langsung nangkep di otak waktu itu tuh itu. Pas sudah mulai kuliah baru tuh tahu bahwa ternyata di kesehatan masyarakat itu ada 7 peminatan. Ada administrasi kebijakan kesehatan atau AKK, ada kesehatan lingkungan, ada K3 keselamatan kesehatan kerja, kemudian ada gizi, kemudian ada biostatistik dan kependudukan, ada kesehatan reproduksi, sama ada satu lagi itu epidemiologi. Lupa guys. Jadi satu lagi jurusan epidemiologi. Nah itu
ada 7 peminatan ternyata di Kesmas. Nah, awalnya itu pengen masuk ke AKK karena bayangannya di otak itu wah, masuk ke administrasi kebijakan kesehatan pasti keluarnya jadi pejabat nih, bisa ngelamar-ngelamar di instansi pemerintahan, bisa jadi PNS gitu ya, jadi pejabat. Tapi habis itu di tengah-tengah setelah dapat pencerahan gitu ya dari beberapa dosen yang ada di situ, peluang kerjanya segala macam, akhirnya mutusin buat ngambil jurusan K3. Awalnya pun nggak tahu K3 itu ngapain sih nanti kerjanya segala macam, nggak ngerti sama sekali. Jadi ya udah ngalir aja ngambil jurusan K3. Skripsi waktu itu magang terkait K3 juga, waktu itu magang di Inka Madiun, ngambil skripsinya juga di sana. Ya udah lulus terus mulai kerja di perusahaan di PT. Ya waktu itu kerja pertama di manufacture buat garment gitu ya. Jadi manufacture salah satu produk sepatu paling besar di dunia. Nah, gajinya berapa di sana? Gaji yang pertama saya terima jadi HSE di perusahaan itu, gaji pertama waktu itu 2013. Saya masuk kerja itu tanggal 2 Januari 2013. Gajinya 2 juta. Serius. Gajinya cuma 2 juta. Di situ nggak lama ya, cuma 6 bulan. Terus habis itu masuk ke perusahaan konstruksi, ke kontraktor sipil di Jakarta, dan gajinya itu lebih rendah dari situ, cuman 1 juta sekian gitulah ya, 1.900.000-an kalau nggak salah, atau 1.700.000, saya lupa detailnya berapa. Tapi yang jelas lebih rendah daripada di show manufaktur yang pertama. Cuman di kontraktor itu kita dapat lemburan, jadi sebulan itu yang gede itu lemburannya bisa 2 kali, 3 kali, bahkan 6 kali lipat dari gaji pokok ya. Jadi kita bisa nerima gaji sampai 6 juta, sampai 7 juta, bahkan 9 juta itu dari lemburan. Itu ya kerjanya 7 kali 24 jam, nggak berhenti. Senin ketemu Minggu, Senin ketemu Minggu lagi. Kerjaannya di proyek mulu, tidur sampai di proyek. Nah udah dari situ skip. Akhirnya masuk sampai ke tempat kerja yang sekarang di perusahaan logistik gitu ya. Dan ya alhamdulillah gitu. Gaji ningkat pesat segala macem gitu ya, karena memang saya di HSE udah kurang lebih berarti 9 tahun. Kalau sekarang itu kalau ditanya progresnya ya memang harus dari awal kita sabar, berproses gitu ya. Kemudian nanti juga gaji segala macam itu ngikutin sendiri gitu. Yang penting kita bisa tahu kita mau kemana, kita bisa ngelihat peluang gitu ya. Jadi jangan cuman terpatok di situ aja, jangan terlalu muluk-muluk juga, santai aja, slow, berproses, sabar, ikhtiar gitu. Nanti juga gaji ngikutin sendiri sih.